mauidhah hasanah yang akan disampaikan oleh Abah Aslam Khairi. Waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inda adzabi lasyadid. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin al-qail al-ghulam murtahanun bi'aqiqatihi atau kama qala. Bapak Suhendi, Mas Esa dan Mbak Cynthia yang berbahagia pada sore hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di bulan yang suci ini kita masih bermuajahah bersama-sama di kediaman Mas Esa dan Mbak Cynthia dalam rangka tasyakuran dan aqiqah putri dari Mas Esa dan Mbak Cynthia, yang berarti cucu dari Mbak Hendi. Cucu yang keberapa ini? Yang ketujuh. Alhamdulillah, daya ingatan kumnya ini masih sempurna. Soalnya kalau sudah kum ditanya cucunya berapa itu kadang-kadang sih mikir. Kalau beliaunya Mas Hendi ini langsung menjawab spontan. Berarti sudah disiapkan sejak subuh. Alhamdulillah, kita hadir di sini memenuhi undangan dari Mas Hendi dan Mbak Esa. Memang sebagai seorang muslim, apabila kita diundang oleh sesama muslim lainnya, maka menjadi kewajiban kita untuk bisa hadir memenuhi undangan itu, karena seseorang muslim yang diundang oleh muslim lainnya itu merupakan wujud penghormatan orang yang mengundang kepada yang diundang, sehingga menjadi kewajiban moral lah untuk bisa hadir memenuhi undangan itu. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan yang biasanya sore hari ini hujan Mas Edi, mudah-mudahan sampai selesai acaranya ini Anda akan hujan. Ya, mudah-mudahan sudah disarang. Makanya sudah disarang. Makanya saya itu selalu bawa payung sekarang. Ya, suatu ketika saya datang ke musola dalam cuaca itu cerah. Jadi tidak bawa apa-apa, saya langsung kan. Begitu selesai sholat jamaah, sholat maghrib di musola tahu deras. Ya Allah ya Karim, sehingga untuk bukunya itu agak terganggu ya. Jadi alhamdulillah kita diundang oleh Mbak Hendi dan Mas Esa ini dalam rangka tasyakuran dan aqiqah. Barangkali kita sudah sangat-sangat memahami apa sebenarnya aqiqah. Aqiqah ini merupakan hal yang disyariatkan di dalam agama kita. Dalam praktiknya dahulu orang mengakikahi anak yang baru lahir itu pada usia 1 minggu. Kalau itu tidak bisa 2 minggu, ya. Kalau itu tidak bisa 3 minggu. Dan setelah itu tidak ada penjelasan lagi berapa. Tetapi para ulama menyatakan kapanpun sebenarnya akikah itu bisa dilaksanakan, termasuk oleh kita-kita ini. Kalau seperti saya misalnya dahulu lahir
pada kondisi orang tua yang secara sosial ekonomi tidak mungkin menyelenggarakan akikah, maka pada saat seperti sekarang ini saya berkemampuan untuk mengakikahi sendiri, itu tidak apa-apa melakukan akikah sendiri. Nah, ini bagi kita. Jadi teman-teman yang barangkali dulu oleh bapak, karena kewajiban akikah ini terbebani bagi orang tua, ya, bukan mbak. Ya. Mbak ada usah ikut-ikut. Iya. Membantu Jadi, Mbak. ini aneh nih, kewajiban Mas Esa ini. Iya. Ya, kewajiban Mas Esa. Dan kita selaku muslim itu harus meyakini bahwa apa saja yang Allah perintahkan dan anjurkan untuk kita lakukan, itu yang pertama, sadarilah bahwa apa yang diperintahkan Allah dan Rasul itu kita mampu mengerjakannya. Karena Allah tidak akan membebani sesuatu yang tidak mungkin kita itu mampu melaksanakannya. Misalnya sholat, masa berat sholat itu dibanding dengan musuh foto, berapaan itu lebih berat musuh foto. Ya. Nah ini. Yang kedua, kita selaku muslim harus meyakini juga bahwa setiap perintah Allah dan Rasulnya untuk kita kerjakan itu akan bermanfaat untuk kita. Ada hikmah di dalamnya dan ada manfaat untuk kita, bukan untuk Allah. Ya, sampai-sampai dinyatakan andai kata seluruh umat ini tidak mau menyembah kepada Allah, Allah tidak akan merasa rugi. Allah itu maha kaya. Jadi kita beribadah, kita menyembah Allah bukan untuk Allah, tetapi itu manfaatnya untuk diri kita sendiri. Ya, ini dua hal ini yang perlu kita pegangi bersama-sama. Yang pertama, bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu sudah seukur dengan kemampuan kita. Kita pasti bisa melaksanakannya. Kemudian yang kedua, manfaat dan faedah apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita itu adalah untuk kita sendiri. Contoh, sholat itu untuk mencegah perbuatan tidak baik, ya, nahyu anil munkar dan sebagainya. Begitu juga tentunya akikah, pasti di dalamnya itu ada hikmah, manfaat di dalamnya. Saya pernah suatu ketika, ini fakta dan cerita, tapi fakta. Nah, ini pada saat saya dinas di KUA Ledok tahun 80, di sana ada seorang kiai ulama yang memang banyak dikunjungi orang untuk memohon advies, saran, doa oleh orang-orang yang hadir itu. Suatu saat ketika saya juga silaturahim kepada beliau, ada seorang tamu. Tamu ini kalau tidak salah dari situ, dia mengeluhkan punya anak yang sejak kecil itu nakalnya luar biasa. Nah, ini nakalnya luar biasa. Sampai kemana-mana beliau itu rasanya orang tuanya itu namanya anak walaupun bagaimana, itu darah dagingnya. Ini takkan ini apa ini. Akhirnya setelah disampaikan kepada sang kiai yang pertama mengajarkan, ya yang sabar menerima yang seperti itu, ya. Barangkali itu sebagai ujian kepada dua orang tua. Yang kedua ini, tolong dua orang tuanya terutama ibunya
Setelah sholat itu sisihkan waktu untuk dikirimi Fatihah dan didoakan mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang baik. Nah, jadi nakalnya ada kemana-mana. Ya, kalau anak nakal itu biasa. Yang tidak biasa itu kalau sudah orang tua tapi masih tetap nakal itu lain. Nah, ini. Kemudian yang ketiga yang menarik perhatian ini ada kaitannya dengan akikah ini. Beliau tanya, sudah diakikahi nak putranya? Ternyata belum masih. Oh kalau gitu akikahi saja, karena laki-laki 2 ekor kambing, kalau putri 1 ekor kambing. Tidak tahu sih Alessa ini, putri ini ya. Berarti 1 ekor. 2 ekor tidak apa-apa. Umpama, maksud saya, maaf ya, umpama lebih dan apa daripada kurang. Maksudnya gitu, ya. Segala sesuatu amalan yang baik itu lebih baik lebih. Ya, alhamdulillah 2 ini. Dan alhamdulillah ini putri yang kedua ini. Apa yang menjadi harapan dan doa? Yakni mudah-mudahan Nanda Alessa ini menjadi anak yang salehah, cerdas, berbakti kepada Allah, Rasulnya, kepada orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsanya. Karena Rasulullah juga pernah dawuh khairun nas anfa'uhum binnas. Manusia yang baik itu bukan apa yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Ya. Khairun nas anfa'uhum binnas. Mudah-mudahan Nanda Alessa ini menjadi anak yang baik, juga anak yang soleha. Ya, nah ini. Jadi kenapa ini saya ceritakan? Karena ini berkaitan dengan Nanda Alessa ini. Kemudian yang kedua, saya juga dibisiki sama Mas Taufik ya tadi. Kok Pak Hendi rumahnya di mana? Di Pesona. Kan rumahnya beliau di Mundu itu. Udah ini rumah baru untuk putranya barangkali. Alhamdulillah. Nah, kaitannya dengan rumah ini, ya. Pada waktu Nabi Sulaiman menerima istana singgasana yang begitu indah, dan kata-kata Sulaiman ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah keutamaan fadilah yang diberikan oleh Tuhanku. Dia bluani ashkur am akfur. Untuk menguji aku, apakah aku mau bersyukur atau tidak mau bersyukur. Jadi pemberian Allah itu kepada kita, apakah itu berwujud rumah, kredit apa ya? Pengalaman saya, ya, baru belajar berumah tangga itu biasa. Sekarang ini katanya ini saya ngikuti di luaran Pak Edi sama Mas Esa. Kalau ada orang yang membeli mobil, rumah dan sebagainya itu cash, itu termasuk barang aneh. Ya, karena mayoritas banyak orang mesti melalui kredit. Ya. Rumah saya pun di Perumnas itu kredit dulu. Berapa tahun? Iya. Awalnya 20 tahun, kemudian dipersingkat menjadi 15 tahun. Tapi di situ ada harapan biar dapat kredit lagi, Mas. Tapi alhamdulillah sudah lunas, ya, sudah lunas. Kita sudah punya tempat tinggal sendiri. Ini disyukuri, diopeni, ya, mobil khusus, kegiatan keagamaan jangan sampai lalai, ya. Terutama sholat 5 waktu apabila bisa diupayakan. Sholat 5 waktu itu dilaksanakan secara berjamaah antara seisi rumah tangga, Mas Esa sama Mbak Cynthia, sambil banyak berdoa juga, wabil khusus untuk anak.
Saya tambahkan lagi sekedarnya tentang anak ini. Hakul walad ala walidihi ayyuhsina asmahu wa adabahu. Ini yang pertama. Menjadi hak anak atau kewajiban orang tua itu memberi nama yang baik, ya, memberi nama yang bermakna. Jangan dirubah-rubah. Kalau sudah baik namanya jangan dirubah-rubah. Yang perlu dirubah itu kalau namanya tidak bermakna, ya. Kebiasaan ini di mana-mana. Orang Jawa kadang-kadang anaknya itu namanya udah bagus, tapi panggilannya yang kadang-kadang jelek. Nah itu agak dirubah Mas ya. Kalau jenengan misalnya suruh Jawa, Kendo dan sebagainya, padahal api ini. Nah, ini perlu dirubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Nah kalau nama anak sudah baik, nah itu dipertahankan punya makna. Karena apa ya? Nama itu bisa berwujud doa. Seperti saya namanya Selamat. Setelah saya telusuri sejarahnya itu ya, ternyata saya lahir itu pada saat Belanda mau masuk ke Indonesia. Saya lahir di situ Pondok. Lah, bom dari pantai itu kapal-kapal Belanda itu mengenai rumah saya. Itu lah. Saya lahir pada waktu. Dan bapak si Urif bisa kumpul sama Pak Hendi ini. Nah, kan Alhamdulillah ta'ala, maka namanya disebut. Pokoknya jangan dirubah-rubah. Jenengmu Ibu Selamat tapi Madura. Ini ya. Mas Esa ini, Esa itu kan Eka 1.